Dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang sangat sedikit orang yang benar-benar mau bicarakan. Ketika seorang wanita mulai menua atau kehilangan pria yang pernah berbagi hidup dengannya, banyak orang langsung berasumsi bahwa sesuatu di dalam dirinya juga telah memudar, seolah-olah emosinya, keinginannya, dan kemampuannya untuk mencintai telah lenyap. Tetapi itu jauh dari kenyataan. Yang benar adalah hati manusia tidak memahami usia. Hati hanya memahami apa yang telah dialaminya, rasa sakit yang dipendamnya secara diam-diam di dalam, dan pengalaman hidup yang ditinggalkannya. Dan hari ini, kita akan berbicara tentang subjek yang hampir tidak pernah dibahas. Bukan karena tidak penting, tetapi karena banyak orang belum siap mendengarnya, karena hal itu menyentuh salah satu bagian terdalam dari keberadaan manusia. Kesepian emosional seorang wanita yang telah kehilangan seseorang, namun masih merasakan kehidupan hidup di dalam dirinya. Ketika seorang wanita pada tahap kehidupan ini mulai merasa tertarik pada seseorang, ia jarang mengungkapkannya secara terbuka. Tidak ada gerakan dramatis atau pengakuan yang jelas. Semuanya terjadi dengan tenang, halus, perlahan, namun dengan kedalaman yang luar biasa, karena ini bukanlah perasaan biasa. Perasaan itu berasal dari tempat tersembunyi di dalam hati, tempat yang seringkali tak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Namun sebelum memahami tanda-tandanya, ada sesuatu yang penting yang harus kita sadari terlebih dahulu. Wanita seperti ini tidak hanya membawa beban saat ini. Ia juga membawa beban masa lalunya, kehilangan yang telah ia alami, kenangan yang ia lindungi, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ia ungkapkan dengan lantang. Dari luar, ia mungkin tampak kuat, tetapi jauh di dalam hatinya, ia seringkali berjuang melawan kesepian, yang tak seorang pun dapat benar-benar melihatnya. Dan masyarakat terus-menerus memberitahunya, bagaimana seharusnya ia merasa, apa yang harus ia lupakan, dan bagaimana ia harus terus hidup. Namun ada satu hal yang sering dilupakan orang. Hati manusia tidak tunduk pada aturan masyarakat. Hati tetap hidup, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Dan ketika hati itu mulai merasakan kembali, saat itulah perjuangan batin dimulai. Karena bukan hanya ketertarikan yang muncul, ketakutan juga muncul, bersamaan dengan keraguan, dan pertanyaan-pertanyaan tak berujung yang terus berulang di benaknya. Apa yang akan dipikirkan orang? Apakah salah jika aku merasakan ini lagi? Apakah aku masih pantas mendapatkan kesempatan untuk mencintai sekali lagi? Apakah aku mengkhianati masa laluku? Akankah dia benar-benar mengerti aku? Dan di tengah semua keraguan ini, tanpa disadarinya, tanda-tanda kecil dan tenang mulai muncul. Tanda-tanda yang halus, ya, tetapi sangat bermakna. Tanda pertama dapat dilihat di matanya. Wanita seperti ini tidak memandang sembarangan. Tatapannya penuh kehati-hatian. Ketika ia mulai merasakan sesuatu untukmu, ia mungkin hanya menatapmu sebentar. Tersenyum lembut, lalu dengan cepat menjauh lagi, seolah-olah dua bagian dirinya diam-diam bergumul satu sama lain. Satu sisi ingin mendekat, sementara sisi lain takut membuat kesalahan dengan mengambil langkah itu. Dan disinilah kebenaran perlahan mulai terungkap, karena mata tidak pernah bisa sepenuhnya menyembunyikan apa yang dirasakan hati. Tanda kedua muncul dalam cara ia bereaksi terhadap kata-katamu. Tiba-tiba, bahkan hal-hal terkecil yang kau ucapkan mulai memiliki makna yang lebih dalam baginya. Sudah makan? Kau tampak lelah. Apakah kau baik-baik saja? Bagi orang lain, ini mungkin terdengar seperti kata-kata sehari-hari yang sederhana. Tetapi baginya, kata-kata itu menciptakan ketegangan emosional yang tenang, yang menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Bahkan nada suaranya mulai berubah, menjadi lebih lembut, lebih hangat, lebih personal. Ia mulai mengingat detail-detail kecil tentangmu. Bukan karena ia memaksakan diri, tetapi karena perlahan-lahan kau mulai berarti baginya. Dan sebelum kalian berdua sepenuhnya menyadarinya, sebuah koneksi emosional mulai tumbuh secara diam-diam. Tanda ketiga mungkin yang paling dalam dari semuanya. Itu terjadi ketika ia mulai mengizinkanmu masuk ke dalam kesunyiannya. Seorang wanita yang telah mengalami kehilangan tidak mudah membiarkan seseorang memasuki ruang pribadi kesendiriannya. Ruang itu sakral baginya. Di sanalah ia menyimpan kesedihannya, malam-malam tanpa tidurnya,
dan pikiran-pikiran yang belum pernah ia bagikan dengan orang lain. Tetapi ketika ia mulai mengatakan hal-hal seperti, rumah terasa sangat kosong, atau terkadang aku merasa sangat kesepian, atau aku kesulitan tidur di malam hari. Ini bukan lagi sekadar kata-kata biasa. Ini adalah pembukaan pintu secara perlahan. Ini adalah tanda bahwa kepercayaan mulai terbentuk, karena tidak semua orang diizinkan masuk ke dalam kesepian orang lain. Dan ketika itu mulai terjadi, bukan hanya percakapan yang mulai berkembang, sebuah ikatan emosional yang